Sejarah sumpit yang tak terungkap. Sumpit ditemukan sekitar 9.000 tahun yang lalu di China, pada masa dinasti Xia dan diperkirakan terbuat dari kayu. Diperkirakan bahan sumpit asli adalah ranting ramping yang digunakan untuk mengambil makanan dari panci masak. Namun seiring berkembangnya masakan yang bervariasi, dan gorengan juga menjadi semakin populer, hal ini mengubah bahan sumpit. Bukti ini ditemukan dan digali dari reruntuhan Yin di Provinsi Henan, yang terkenal sebagai lokasi penemuan contoh tulisan China paling awal, dan sebagai rumah bagi sumpit logam pertama. Di lokasi makam ini juga ditemukan sumpit yang terbuat dari perunggu sebanyak 6 pasang, dengan panjang 26 cm dan lebar 1,1 sampai 1,3 cm. Sumpit perunggu digunakan untuk menjangkau ke dalam panci mendidih berisi air dan minyak. Sumpit pertama kali digunakan sebagai peralatan makan pada masa dinasti Han yaitu 280 sampai 233 sebelum Masehi. Penggunaan sumpit. Sekitar 400 Masehi, orang mulai makan menggunakan sumpit. Terjadi kekurangan makanan dan bahan bakar di China karena ledakan populasi, jadi koki harus kreatif dalam memasak. Para koki mulai bereksperimen dengan memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Mereka tahu bahwa semakin kecil potongan makanan, maka akan semakin cepat proses memasak. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat kayu bakar dan sumber daya sambil tetap bisa makan. Makanan yang digigit berarti tidak perlu pisau, yang pada akhirnya membuatnya menjadi tidak dipakai lagi. Dari sinilah ide menggunakan sumpit sebagai peralatan makan lahir. Evolusi sumpit. Budaya yang berbeda telah mengadopsi berbagai fitur sumpit mereka. Diperkirakan di China sumpit menjadi populer sekitar waktu Konfusius dan ajarannya. Pada masa itu, ajarannya tidak mengizinkan pisau ada di meja karena itu adalah pengingat pembantaian dan kekerasan. Hal ini diduga telah mempengaruhi desain sumpit Cina menjadi tumpul. Pada 500 Masehi, sumpit diperkenalkan di bagian lain Asia, seperti Jepang, Vietnam, dan Korea. Setiap negara membuat sumpit dengan desain yang sederhana. Misalnya, di Jepang, sumpit hanya digunakan untuk upacara keagamaan. Mereka membuatnya dengan sepotong bambu yang dibelah dua, dan disambung di bagian atasnya, menyerupai pinset. Selain itu, sumpit untuk pria dibuat 1 inci lebih panjang dari sumpit untuk wanita. Negara lain mencoba bahan alternatif seperti batu giok, gading, kuningan, dan koral. Mitos sumpit. Di era dinasti Tiongkok, sumpit perak digunakan oleh istana kaisar untuk mendeteksi racun pada makanan. Karena sumpit akan berubah warna menjadi hitam akibat reaksi kimia dari makanan yang dibubuhkan racun. Namun, ini tidak selalu merupakan metode yang dapat diandalkan. Perak tidak akan berubah warna jika terkena sianida atau arsenik, tetapi dapat bereaksi jika terkena hidrogen sulfida yang terdapat pada bawang putih, bawang merah, dan telur busuk. Selama berabad-abad, sumpit telah dikaitkan dengan banyak mitos lainnya. Contohnya, beberapa budaya Asia percaya bahwa Anda akan ketinggalan pesawat atau kapal jika Anda menggunakan sumpit yang tidak rata. Contoh lain dari budaya Korea adalah semakin dekat Anda memegang sumpit ke bagian ujung, semakin lama Anda akan tetap tidak menikah. Produksi sumpit di Jepang. Meskipun sumpit ditemukan secara global, mereka masih setia pada akarnya. Seiring waktu setiap negara mulai mengembangkan model dan metode produksi sumpitnya. Sekitar 80% sumpit berfinish yang diproduksi berasal dari kota Obama yang terletak di prefektur Fukui, Jepang. Desain warna-warni mungkin termasuk yang paling ikonik ketika kita memikirkan penampilan sumpit. Yang paling terkenal adalah sumpit mewah Wakasa Nuribashi yang dicat halus. Cara produksi khusus ini telah ada sejak sebelum zaman Edo Jepang.
Ini mungkin beberapa sumpit yang paling dikenal secara global. Manfaat menggunakan sumpit. Percaya atau tidak, ada banyak manfaat kesehatan menggunakan sumpit. Diperkirakan bahwa menggunakan sumpit dapat meningkatkan daya ingat Anda. Ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa ketika Anda menggunakan sumpit dengan benar, 50 otot di tubuh Anda terlibat. Konsentrasi dan ketepatan penggunaan sumpit berpengaruh positif pada otak. Mereka juga membutuhkan kesabaran dan keterampilan, yang bisa jadi menantang saat Anda merasa lapar. Sumpit dimulai sebagai alat memasak sederhana di Asia, untuk memilih makanan dari panci besar berisi kaldu mendidih. Tapi mereka sekarang, menjadi perkakas umum secara global yang terkait dengan masakan Asia. Awal mula mereka yang sederhana dan sejarah yang tak terhitung menunjukkan pentingnya mereka dalam budaya Asia. Sumpit merupakan bagian integral dari masakan Asia dan akan terus mendominasi perlengkapan peralatan makan di bagian dunia ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Teman-teman jangan lupa subscribe, komen dan like.